Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Mari kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kita hanya berasal dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang selalu mengasihi kita dan kasih-Nya kekal selamanya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Marilah kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 402 bait 1 dan 2. Perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau izinkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau berikan kami roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh ditahirkan, kami boleh disucikan, dan kami mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 yang demikian firman-Nya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Itulah kesaksian firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman untuk kita, dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan memperlakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, barangkali tidak ada yang lebih buruk dan berbahaya di dalam hidup ini daripada rasa takut. Kita bisa dikuasai oleh rasa takut akan kegagalan, takut akan kemiskinan, kesakitan, penderitaan, kesepian, bahkan kematian. Tuhan ingin memberikan ketenangan dan membebaskan kita dari rasa takut itu. Tuhan ingin membebaskan kita dari rasa takut yang berlebihan, yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat jalan keluar, dan selalu pesimis menghadapi situasi kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, perjalanan perahu para murid yang diterjang ombak dan badai, rasanya tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi jalan keluar dari kebinasaan, bencana, celaka, bahkan kebinasaan sudah di depan mata. Murid-murid lantas berteriak kepada Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus menenangkan badai dan bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut?" Dalam ayat yang ke-40. Kepedulian dan tindakan Yesus menyingkirkan rasa takut para murid, dan mereka tenang kembali. Badai hidup bisa membuat kita kehilangan keseimbangan dan mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan dan ketakutan. Apalagi sekarang situasi pandemi berkepanjangan yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan kita. Tetapi haruskah kita kehilangan iman kepada Tuhan? Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu badai dampak COVID-19 melanda dan menebar ketakutan. Bagaimana caranya beriman di tengah kondisi seperti ini?
Pertama, pikirkanlah apa yang bisa menunjang supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat. Minum vitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E, berjemur, dan berolahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Dan yang ketiga, berserahlah kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, sehingga hati kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Yesus peduli. Dia tidak akan membiarkan kita terus dikuasai oleh ketakutan. Dia mengontrol semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mungkin ada badai hidup yang lebih menakutkan dan menggelisahkan selain dampak COVID-19. Tuhan Yesus yang tidak membiarkan para muridnya binasa, Dia juga senantiasa menyertai kita semuanya. Mari kita belajar berserah dan berharap. Dia ingin memberikan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kita semuanya. Percayalah bahwa badai sebesar apapun, Tuhan bisa meredakannya. Salam. Tuhan Yesus peduli dan singkirkan ketakutan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat nomor 409 bait 1 dan 2. Yesus, kau nahkodaku di samudra hidupku. Badai tofan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku. Yesus, kau nahkodaku. Bak diusap pundanya, rontak anak mereda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh. Kau penguasa laut seru, Yesus, kau nahkodaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan puji syukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau telah memberikan kelegaan dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga kami, menaungi kami, memberikan kami harapan hari lepas hari. Dan pada saat ini Engkau telah berikan firman yang begitu indah. Kiranya firman-Mu menguatkan hati kami, memberikan kami kesadaran, memberikan kami iman yang kokoh, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh bersandar kepadamu, kami boleh berharap dengan sungguh, dan kami boleh menerima kasih dan kuasa.
Ya Bapa, pada saat ini tidak lupa kami mengungkapkan syukur kami dalam bentuk persembahan. Kiranya Engkau berkati kami yang telah memberikan persembahan ini. Engkau sucikan kehidupan dan tangan kami, supaya kami boleh berkarya, dan dengan karya itu kami beroleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kami. Dan dengan berkat-berkat-Mu itu, kami bisa bersyukur hari lepas hari. Ya Bapa yang makasih, kiranya Engkau mau berkati bangsa kami Indonesia ini. Engkau berkati daerah kami, sehingga kami boleh benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh percaya, kami boleh berharap, karena para pemimpin kami bisa memimpin negeri ini dengan baik, dengan takut akan Engkau, sehingga kami bisa hidup satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan, saling menjaga demi kehidupan kami semuanya. Bapa yang makasih, kiranya Engkau juga berkati gereja-Mu di seluruh dunia ini, terlebih gereja-Mu, Gereja Kristen Jawetan Jemaat Pacitan. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, para pamong, koster, organis, pandu puji, komisi-komisi jemaat, pokja-pokja yang ada, penatua dan diaken jemaat. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati seluruh warga jemaatnya, sehingga di dalam kehidupan kami yang mencekam, yang menakutkan ini, kami boleh menyingkirkan ketakutan yang berlebih dan digantikan dengan kekuatan baru yang dari Tuhan, digantikan dengan semangat yang baru yang selalu berharap kepada. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati semua orang yang berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami, orang-orang yang menyebar kabar-kabar bohong. Kiranya Engkau ingatkan, kiranya Engkau berikan mereka pengertian. Engkau ketuk hatinya supaya mereka menyadari kesalahannya dan tidak menyebarkan kabar bohong yang menyesatkan. Tuhan, kuatkan orang-orang yang dengan rela hati, para relawan yang berjuang juga untuk mengatasi pandemi virus corona, sehingga karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, kami boleh lepas dari segala cobaan. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami satu persatu. Berkatilah rumah kami, berkatilah lingkungan kami, berkatilah seluruh aktivitas kami. Berkatilah anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah. Biarlah mereka beroleh kepandaian, ketekunan, dan mereka boleh berhasil di dalam setiap apa yang dicita-citakan dan dikerjakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Itulah seru permohonan dan doa kami yang jauh dari sempurna. Kami panjatkan dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita tutup ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat 406 bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Dan saudara yang terkasih, marilah kita terima berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Sang Roh Kudus ada beserta dengan kita semua saat ini sampai selama-lamanya.